Mengingat adanya pergerakan di daerah-daerah, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menyampaikan konsep sistem demokrasi liberal akan digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Akan dibentuk kabinet gotong royong yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diinginkan maupun tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngomongin apa nih? Ini lagi ngomongin materi PPKN. Rajin amat padahal jam istirahat loh. Gak apa-apa, sekali-sekali. Lagian ini ada unsur PKI-nya loh, pasti lebih menarik. Pasti ngomongin masa demokrasi terpimpin kan? Nah, itu tahu kan udah dikasih tugas buat literasi. Boleh nanya nggak? Apa sih yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966? Pada periode itu dijelaskan di sini adanya demokrasi terpimpin. Periode demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Sih anjay kok ngeri semua. Apalagi nih kejadian yang terjadi pada masa itu. Sebenarnya banyak kejadian yang menarik sih, seperti dekret Presiden dan beberapa penyimpangan selama masa demokrasi terpimpin. Nah, dari penyimpangan inilah muncul gagasan Nasakom memberi peluang PKI. Ini nih yang menarik karena ada insiden pembunuhan beberapa jenderal. Lah, bukannya itu masih misteri ya sampai sekarang? Dibahas lagi aja. Gue pengen nanya, apa sih dekret presiden itu? Dekret Presiden adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Soekarno pada 5 Juli 1959. Pengen tahu isinya kalian berdua ya? Pengen. Konstitusi itu dibubarkan. Pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang 45 dan UUD 50 tidak diberlakukan oleh MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yaitu DPAS yang diberlakukan dalam waktu singkat. Lah, alasannya apa sih emang? Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1959, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum ada UUD yang diharapkan. Berarti secara tidak langsung Badan Konstituante itu tidak berguna ya? Kayak yang sekarang. Nah, kalau katanya yang penyimpangan tadi itu apa sih? Jelasin juga lah, nanggung aja. Penyimpangan yang pertama ya pembubaran DPR dari hasil pemilu dan diganti oleh DPR gotong royong. Terus dibentuknya MPR sementara dan penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Lah, banyak banget penyimpangannya kan? Cuma itu doang. Emang kenapa sih Soekarno seperti memandang demokrasi liberal itu mengecewakan sampai dibubarin? Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin karena Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal ala barat tidak sesuai untuk situasi Indonesia. Sebagai gantinya ia mencari sebuah sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat di bawah arahan seorang pemimpin yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin itu kan Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Kok bisa sih? Kuat banget posisinya. Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal yang ditandai dengan kekuasaan Presiden Soekarno yang tak terbatas, sehingga periode ini disebut Orde Lama. Yang terakhir nih, yang masih menjadi misteri adanya gagasan Nasakom. Gagasan Nasakom lah yang memberi peluang bangkitnya PKI. Sebagai pengganti demokrasi parlementer, Soekarno menawarkan sistem pemerintahan yang baru yang disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini, kata Bung Karno, berpondasi kepada 3 pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama nasionalisme, agama, dan komunis yang disebut dengan Nasakom.
udah duluan yuk. Kita mau ke perpus kembalikan buku nih, udah jamnya. Yuk. Udah duluan dulu ya. Yuk, ya di. Nggak tahu. Itu Aris nggak sih? Oh iya, kita samperin aja yuk. Ayo. Dibaca apa? Terus apa? Ikutan dong. Pandang. Ini nih lagi baca buku paket tentang gagasan Nasakom. Satu. Oh, Nasakom. Tanya aja ke kita, barangkali aku sama Ani tahu. Nah iya, soalnya tadi aku baru baca tentang demokrasi terpimpin dan itu ngebahas Nasakom. Nah, pas banget nih aku pengen tahu. Dan aku mau tanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Nasakom pada demokrasi terpimpin? Soalnya aku pernah baca Nasakom pada demokrasi terpimpin itu berkembangnya cepat banget. Di Nasakom sendiri itu konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno sudah lama banget sebelum demokrasi terpimpin, ini sejak 1927 dan akhirnya baru tercetus pada tahun 1956 dengan memiliki konsep yang disebut dengan 3 pilar utama demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menyatukan berbagai ideologi yang tumbuh dalam ranah politik. Terus aku juga baca bahwa Presiden Soekarno beranggapan bahwa Nasakom sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menyamakan visi dari elemen yang berbeda untuk melawan imperialisme barat. Oh, berarti konsep untuk mempersatukan 3 pilar yang menurut Presiden Soekarno pada masa itu masih kurang ya? Iya betul banget, Riz. Oh, jadi Nasakom juga bisa berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI. Bisa jadi karena yang melatar belakang terjadi G30 SPKI pada waktu itu meningkatnya popularitas PKI di Indonesia sebagai bagian dari Nasakom itu sendiri dan juga ada ketidakpuasan sejumlah tokoh militer terhadap jenderal yang berkuasa di jajaran militer tertinggi yang mengakibatkan terhambatnya naiknya jabatan. Lalu apa hubungannya keterlibatan PKI ini pada demokrasi terpimpin? Gini, Riz, jadi era demokrasi terpimpin ini ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik paling dominan pada waktu itu dan demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer, TNI AD, PKI dan Presiden Soekarno sebagai penyeimbangan diantaranya keduanya. Jadi gitu, Riz. Oh iya, terus bagaimana berakhirnya Orde Lama itu sendiri? Salah satu penyebabnya yang aku tahu itu karena runtuhnya Orde Lama dalam keadaan keamanan yang tidak kondusif pada masa itu. Terlebih lagi karena adanya pemberontakan G30 SPKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandatnya kepada Pak Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Super Semar. Seluruh kota merupakan tempat